Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin. Dengerin Pak, Iya, dengerin. Bapak utangnya nggak seberapa dia utangnya 100 miliar. Bener gak utang lu berapa ya? 100 miliar berarti. Oh, tenang aja. Ayo ajarin. Ya, nambah dari yang disampaikan Pak Haji tadi, Bapak. Hajat terkabul Bapak sudah buktikan kecil sudah bisa kabul, kecil bisa kabul. Jadi tinggal meningkatkan. Nah, tambahan ilmu yang dari Pak Haji, yang pertama Bapak harus menjadi manusia yang legowo. Lapang dada. Lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah takdirkan kepada Bapak. Jadi apa yang sekarang Bapak hadapi sekarang itu semua sudah atas kehendak Allah. Sudah ada skenario yang dibikin oleh Allah. Harus diterima dulu. Biar kita menjadi orang yang lapang dada dan selalu mensyukuri apa yang kita hadapi sekarang ini. Tidak menjadi yang ada di dalam sifat 18 itu. Mengeluh pasti. Ingat masa lalu pasti mengeluh Bapak. Maka harus menjadi orang yang lapang dada, menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah yang kita terima saat sekarang. Kemarin apa yang sudah hilang, apa yang sudah terjual, apa yang sudah terjadi, sudah. Pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi ilmu dasar RDAY kita harus jalani apa yang kita hadapi sekarang ini, jalanin saja dan disyukuri. Maka tadi Pak Haji nyampaikan dari bangun tidur sampai mau tidur tiada kata lain kecuali kata syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi tidak boleh mikir, karena apa yang kita pikir ini bisa jadi realita, jadi kenyataan. Wah, nanti kalau rumah saya disita gimana ya? Nah, itu ucapan yang tidak boleh keluar dari lisan kita, Bapak. Pasti lunas, pasti lunas. Syukuri dan dinikmati sehingga kita jadi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu dasarnya RDAY, Bapak kerjakan secara maksimal, secara ekstrim. Karena hajat kita ekstrim, maka kita lakukan juga ibadahnya secara ekstrim juga, maksimal. Hajatnya maksa, ibadahnya juga harus maksa. Apa yang diajarkan Pak Haji tadi, bangun jam 00, jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran, itu ada dasarnya di Al-Quran. Maka Bapak diarahkan, diajarin, paksa oleh Pak Haji untuk baca Al-Quran semaksimal mungkin. Bapak masih terbata-bata, itu pahalanya double, pahala belajar dan pahala membaca. Pelan-pelan. Fatihah hafal, maka belajar bacanya dari Al-Fatihah. Fatihah hafal Pak ya? Hafal, iya. Kalau kita bisa baca Al-Fatihah, belajar bacanya sudah bisa cepat nanti Pak. Kalau tidak, Bapak lebih hebat lagi, baca Quran biasanya dari kanan, cari yang tulisan Latin, Bapak bacanya dari kiri. Orang-orang baca Qurannya dari kanan, Bapak baca Qurannya dari kiri. Ya, dipaksain.
Hebatnya ada tercantum di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6, Pak. Kenapa Allah nyuruh kita bangun malam, sholat dan baca Quran? Itu karena kata Allah di ayat yang ke-6 itu, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap apa? Terhadap jiwa. Jadi jiwa Bapak jadi tangguh, mentalnya mental baja, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah kena tipu. Nanti yang datang orang-orang yang positif. Itu. Dan ucapannya mantap. Jadi Bapak kalau lisannya dihiasi dengan baca Quran dan alhamdulillah yang sudah Bapak praktekkan itu, alhamdulillah, 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 terus tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Orang menghujat Bapak, menghina Bapak, orang berkata-kata yang tidak baik, Bapak tetap dalam hati sampai ke lisannya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti hajat Bapak mudah dikabulkan oleh Allah. Dan Bapak sudah buktikan, pasti terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, negaskan lagi, Bapak harus membersihkan diri dari sifat yang 18 itu, yang dirangkum Pak Haji dalam formula 18. Satu pun tidak boleh ada itu Bapak. Kenapa harus tidak boleh ada? Kalau itu ada, berarti di hati Bapak terhiasi sifat yang negatif. Maka aura Bapak nanti auranya negatif. Yang datang orang yang negatif nanti. Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Apakah dia? Dia adalah hati. Kata Nabi begitu. Jadi harus dibikin positif, baik semua, tidak ada yang negatif. Kalau positif berarti diri kita akan memancarkan cahaya positif, sinar positif. Maka yang datang orang-orang yang positif. Orang yang mau nitip uang ke Bapak, orang yang mau kasih modal tanpa anggunan, tanpa angsuran, orang yang baik-baiklah yang akan mendatangi Bapak. Dilindungi, ditemani oleh orang-orang yang baik, yang tidak menipu, tidak PHP, tidak mencelakakan Bapak. Karena ini yang diajarkan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Nah, seperti halnya Bapak pengen megang kupu-kupu, Bapak tidak harus ngejar, cukup dengan tanam bunga, bikin taman bunga, sehingga kupu-kupunya yang datang. Begitu juga kalau hati kita tanam taman hati yang indah, maka energi positif datang, rezeki yang datang. Nah, cara membersihkannya dengan apa itu? Pertama, Bapak bisa dengan itu tadi, ajari Pak Haji, ucap selalu alhamdulillah, 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 sehingga mengendap semua sifat Bapak yang gelisah. Apa tadi yang utama tadi? Mikir gimana? Itu kalau kita ucap selalu alhamdulillah, kita tidak mikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bahkan ekstrim tetangga meninggal pun alhamdulillah. Nah, gitu. Pak, tetangga meninggal, alhamdulillah. Nah, gitu ekstrimnya. Alhamdulillah keluarga saya sehat, itu maksudnya. Baru innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itu kerjakan di samping alhamdulillah untuk mengendapkan sifat-sifat yang jelek itu,
biar tidak menghantui kita, kita percepat dengan sholat taubat. 18 sudah bisa dipraktekkan, maghrib isya selesai Pak ya, selesai itu. Suratnya nggak usah panjang-panjang Bapak, biar cukup sampai isya. Kalau harus inna a'toina ya udah enggak apa-apa. Inna a'toina kal kausar 3 ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, paling gampang dihafal tapi susah dilaksanakan ya, sholat dan kurban. Nah, selama hidup Bapak sudah pernah berkorban motong hewan kurban? Belum. Dicoba Pak, ini dengan tahun ini bisa kurban lewat RDAY, patungan kurban 3,5 juta. Yakin dengan penuh keyakinan pasti Allah bukakan pintu rezeki, buang aura negatif, buang sial, buang balak dengan mengalirkan darah pakai potong kurban. Jadi kurban dan sholat itu kan jejer seayat. Fasolli dan sholatlah, wanhar dan berkurbanlah. Jadi setara perintahnya, sholat dan kurban. Coba aja ini kesempatan, bisa jadi ini menjadi wasilah Bapak nanti masih ada waktu 3 minggu. Amin Pak. Iya, akhir bulan ini daftar, syukur pulang dari sini langsung dapat rezeki. Amin. Pasti diniatkan saya ikut potong kurban di RDAY. Nah, seharga berapa? Bisa 5 juta, rombongan 7 orang, bahkan kalau putranya dapat rezeki atau dari mana saja bisa seekor sendiri. Nah, luar biasa. Ngajarin berdoa. Jadi yang terakhir Bapak ucap hajat dengan doa. Doanya tidak boleh dengan mengeluh, dengan mengangkat kedua tangan, ucapnya syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bulan ini saya punya uang 1 miliar misalkan. Apa saja hajat Bapak dengan mengangkat kedua tangan. Enggak ayatnya. Dia mah doa udah bisa, ayatnya. Iya. Bermuhajatlah ke atas. Munajat tangan. Allah malu. Allah ada hadisnya Bapak. Ada hadisnya. Ada hadisnya memperkuat keyakinan kita dengan mengangkat tangan, Allah pasti mengabulkan hajat kita. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Jadi ini menjadi keyakinan kita, dengan mengangkat kedua tangan pasti Allah mengabulkan. Jadi Bapak bikin malu Allah, caranya apa? Dengan tangannya ke atas, berdoa, tapi doanya nggak boleh ngeluh. Allah, besok jatuh tempo. Allah, besok rumah saya mau dilelang. Nggak begitu. Terima kasih Allah, 10 miliar udah masuk rekening saya. Padahal belum, kan lagi proses. Doa terus, besok begitu lagi. Sehari 5 kali. Terima kasih Allah, yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah, yang 10 miliar udah masuk. Padahal belum. Bikin Allah malu. Terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Yang 10 miliar udah masuk. Terima kasih Allah. Terus begitu. Seperti Bapak tadi yakin, pasti saya ke RDAY. Pasti saya ke RDAY. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Walaupun ngutang, ini kan bahwa kita doanya diijabah sama Allah. Masalah utang mah nanti juga kebayar, nggak mungkin enggak. Pasti saya bisa. Nah, nanti Bapak ganti. Pasti saya bisa cair 10 miliar. 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 Pasti. Nah, masalahnya nanti ke depannya
Allah kasih kesempatan Bapak ketemu orang linglung yang ngasih modal Bapak, Bapak syukurin itu. Jangan Bapak bilang, ya utang lagi. Jangan, terima dulu utangnya. Terus Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Oh iya, dulu saya nakal. Nggak boleh. Justru dengan Bapak nakal, kan banyak wanita yang kebantu sama Bapak. Alhamdulillah. Ada yang buat makan, ada yang buat bayar sekolah, ada yang buat bantu orang tuanya sakit. Bapak jangan diseselin. Emang ada ayatnya nggak boleh ingat masa lalu. Terangin tuh bos. Nggak boleh ingat masa lalu. Dia masih ingat masa lalu. Nakal, jangan pak. Tanya kameramen. Kameramen kan pakar-pakarnya nakal ya kameramen. Bapak lihat ke belakang pak. Pak lihat ke belakang. Bini lo berapa ya? Bapak lihat. Bini lo berapa ya? 5. Tuh 5 pak. Kalau bapak kan 1. Tenang aja ini 5. Ajarin bos. Berdebat. Ya, jadi Bapak Gak boleh argumen. Gak boleh argumen. Gak boleh ingat masa lalu. Kok berdebat? Jadi, Bapak lupakan masa lalu. Jangan, tidak boleh mengingat-ingat masa yang sudah pernah kita lewati. Jadi orang yang pernah menipu, orang yang pernah kasih PHP Bapak, uang ada di orang, ditipu, tidak bisa ditagih, sudah harus dilupakan. Bapak harus memandang masa depan. Karena apa? Karena masa lalu itu seperti kita naik mobil yang dilihat adalah spionnya kecil. Kalau yang besar adalah kaca yang ke depan. Jadi kalau kita naik mobil melihatnya spion terus itu mesti mau mundur pak. Mundur pasti. Kalau melihatnya spion pasti arahnya arah mundur. Tapi kalau ke depan melihatnya harus ke depan. Lupakan masa lalu. Jadi nggak boleh mengingat-ingat masa lalu, baik itu yang positif maupun yang negatif. Gitu. Gimana caranya Pak ngelupain masa lalu? Mungkin dengan ibadah Pak. Iya, Bapak dengan sibuk aja, dengan sibuk nanti Bapak lupa. Tapi kalau Bapak nggak sibuk, Ingat lagi Pak. mungkin karena dosa saya banyak kali ya. Enggak Pak, tenang aja. Bapak harus pede. Dengan Bapak berbuat ibadah, jalannya ada aja. Tenang aja, jangan sedih. Bapak kan bawaannya sedih. Terharu aja Pak Haji. Apa? Sampai ke sini, sampai ketemu berhadapan sama Pak Haji itu sedih aja Pak. Sedih? Terharu gitu. Oh, terharu. Iya. Saking senengnya saya gitu. Bapak nonton YouTube RDA udah berapa lama? Udah hampir 7 bulan. Udah pernah lihat YouTube-nya Haji Marco belum di RDA? Sudah. Ini namanya Haji Marco. Belum, kalau Pak Haji Marco sering gabung sama Pak Haji itu saya sering nonton. Oh iya, ada di YouTube-nya. Ada Pak Haji Marco. Ada. Jadi maunya saya Pak, kalau Haji Marco aja bisa, Bapak harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Syaratnya apa Pak Haji? Gembira. Iya. Bapak kan kadang nggak gembira. Kalau gembira hatinya buka. Iya. Kalau Bapak sedih, hatinya nutup. Maunya saya gembira, kebuka. Biar berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Kalau saya gembira terus bawaannya Pak. Oh gembira. Gembira, tapi sampai sini bukan apa, saya terharu aja Pak Haji. Terharu saya bisa gitu berhadapan langsung sama Pak Haji sesuai dengan apa yang saya doain selama ini. Iya. Itu aja. Sekarang doanya diganti boleh nggak? Mau Biar jadi cair 10 miliar. biar diganti Pak Haji. Diganti ya? Diganti, Kan Pak. udah kita udah ketemu. Udah ketemu, Pak. Jangan doa itu lagi. Enggak dong. Diganti. Enggak dong. Enggak ya. Maunya saya kemari lagi bawa keluarga nanti Pak. Nah. Iya. Itu maunya saya nanti. Ya. Bawa mobil sendiri. Iya. Yang sudah kejual mobil saya biar nanti beli yang lain. Beli yang lebih bagus. Amin. Pajero, Amin. Fortuner. Amin. Gitu. Nanti naik Alphard. Amin. Buat nanti ke perkebunan Robicon. Amin. Wow. Jadi orang lihat, Pak, kok bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Ini kan ilmunya Allah. Iya Pak Haji. Begitu.
Nanti orang bank nawarin, Pak mau kredit lagi gak? Pak mau nambahin lagi gak? Diambil Pak, nggak Pak Haji? Hah? Diambil nggak? Janganlah, kan udah cair 10 miliar. Masa tergiur yang recehan? Janganlah. Soalnya mau saya ini cair 10 miliar. Amin Pak Haji. Harus.